Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan amma ba'du. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, anak-anakku kelas 9, setelah kita kemarin membahas mengenai akikah dan kurban, perlu diketahui juga bagaimana tata cara penyembelihan hewan, baik akikah maupun kurban atau hewan-hewan selain akikah dan kurban, begitu ya. Kita harus tahu ketentuannya, pemahamannya seperti apa. Oke, baik, kita lihat ini teman-teman sekalian. Ya, tata cara penyembelihan hewan ya, itu ada dua cara. Khususnya ini untuk hewan-hewan yang dikurbankan atau diakikahkan, begitu. Selain daripada ayam, ya, burung ataupun yang halal yang lainnya. Nah, untuk tata cara penyembelihan hewan kurban dan akikah ini yang harus kita perhatikan ada dua cara. Yang pertama dalam bahasa Arab disebut dengan zabhun, ya. Yang kedua adalah nahr, begitu. Nah, zabhun ini itu menyembelih dengan posisi hewan terbaring, ya. Jadi dijatuhkan bagian tulang rusuk sebelah kiri dan menghadap ke kiblat. Itu adalah zabhun. Gitu ya. Kalau teman-teman sering melihat penyembelihan sapi atau kambing begitu ya, itu dibaringkan dulu kan begitu ya, sampai betul-betul membutuhkan orang banyak untuk membaringkannya, ya seperti ini dan menghadap ke kiblat. Itu adalah zabhun. Yang kedua adalah nahr ya. Untuk nahr ini tentunya penyembelihan dengan posisi yang berbeda dari yang biasa kita lihat. Itu biasanya penyembelihan hewan unta berdiri ya, dengan cara berdiri. Jadi posisi hewannya berdiri begitu. Nah, ini perbedaan antara zabhun dan nahr. Itu teman-teman sekalian ya. Baik. Selanjutnya, lalu bagaimana tata cara penyembelihannya? Yang pertama adalah kita harus senantiasa berniat ya untuk memotong hewan kurban atau akikah. Niat itu paling penting, yang pertama ya. Yang kedua adalah penyembelihan dilakukan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang wajib ya dilakukan karena ketika menyembelih hewan kurban, akikah atau hewan-hewan sembelihan lainnya seperti ayam ya, yang begitu, kalau kita menyembelih tanpa nama Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan hewan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Perhatikan seperti itu ya. Awas jangan sampai ini salah gitu ya. Kemudian adalah alat penyembelihnya itu harus tajam ya, menggunakan pisau. Harus tajam karena jangan sampai nggak tajam ya, karena itu menyiksa hewan yang kita sembelih. Pastikan alatnya itu tajam dan tidak boleh menggunakan seperti gigi atau kuku ya untuk memotongnya, jangan ya, tapi harus dengan alat yang tajam seperti pisau begitu. Kemudian hewan sembelihan yang tadi ya digulingkan ke rusuk kiri dan dihadapkan ke arah kiblat. Itu penting, itu bagian daripada adab dalam penyembelihan. Kemudian membaca sholawat Nabi, silakan ya, setelah kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, itu pun ditambahkan dengan sholawat Nabi atas Muhammad SAW. Itu perlu juga ya. Kemudian ketika menyembelih pastikan urat saluran pernafasan atau hulkum ya, tenggorokannya, kemudian saluran makanan, mari dalam bahasa Arab, dan dua wadaj, itu pembuluh darah ya. Kalau dalam bahasa istilah biologinya itu vena dan arteri begitu ya. Ini ketiga daripada urat ini harus benar-benar dipastikan putus begitu ya. Karena ini bagian daripada sah tidaknya dalam penyembelihan. Itu teman-teman sekalian. Hulkum, mari, dan dua wadaj, yaitu pembuluh darah ya. Vena dan arteri, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian perhatikan lagi. Ya. Kemudian ini adalah bacaan doa ya ketika menyembelih hewan kurban yang diambil dari hadis riwayat Muslim ya. Ini sahih,
Al-Baihaqi, ya, seperti itu. Bismillah. Ketika memotong, ketika hewan kurban sudah dalam posisi yang sesuai dengan ketentuannya, sapi misalnya begitu atau kambing begitu ya, sudah dibaringkan, tulang rusuk sebelah kiri menghadap ke kiblat, maka ketika dipotong, ya, maka seorang penyembelih harus berdoa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi wallahu akbar. Lebih lengkapnya Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Ini doa untuk sendirian. Tapi kalau untuk misalnya untuk hewan sapi 7 orang bisa ininya Allahumma taqabbal min siapa saja. Ya, aku terimalah kurban dari siapa saja, sebutkan yang 7 orang tadi. Ya teman sekalian ya. Dengan nama Allah aku menyembelih, Allah Maha Besar, ya Allah terimalah ya Allah ternak ini darimu, nikmat yang kau berikan dan kami sembelih untukmu, ya Allah terimalah kurban dariku, minni, itu kalau sendiri. Kalau misalnya 7 orang, min, dari siapa aja, sebutkan. Min Pak Hengki, begitu ya. Min Albi, min Rizal, begitu ya. Min Hanun, dan 7 orang yang lainnya, begitu teman-teman sekalian ya. Ini adalah tata cara doanya, begitu ya. Harus atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini lebih jelasnya ya. Lihatlah ini posisinya kan zabhun ya. Ini begini posisinya teman-teman sekalian, dimiringkan tulang rusuk kiri seperti itu menghadap ke kiblat. Ini tentunya membutuhkan orang yang banyak ya. Sekali lagi kalau sapinya besar seperti ini membutuhkan orang yang banyak untuk katakanlah melumpuhkannya begitu ya, untuk membaringkannya. Memang nggak sembarangan juga dan menggunakan tali. Tentunya dengan cara-cara yang terbaik ya, tidak asal-asalan. Dan kita pun tidak boleh menyakiti sembarangan, menyakiti hewan kurban dengan cara-cara yang terbaik. Begitu. Nah, ini yang terakhir nahr ya, jadi ketika ini berbeda ya dengan hewan kurban yang lainnya ya. Berbeda dengan penyembelihan ayam, penyembelihan sapi, kerbau, kambing, domba. Khusus penyembelihan unta ini disebut dengan nahr, yaitu dengan cara berdiri. Si hewannya berdiri, nggak boleh berbaring begitu ya. Karena yang disembelih pun bukan seperti hewan sapi, tapi ini ditusuk ya. Ditusuknya bagian libah. Libah itu apa? Nah ini libah itu adalah bagian yang suka yang dikalungkan gitu ya, yang di unta itu ada. Nah ini lihat. Jadi begitu ya. Ketika menusukkan langsung bismillahi wallahu akbar, sama doanya seperti tadi. Hanya posisinya yang berdiri. Nantilah ya, mungkin lebih jelasnya Pak Hengki akan suguhkan video nanti di LMS kita tentunya agar lebih jelas ya. Seperti itu. Nanti juga Pak Hengki akan menayangkan video kurban unta, sapi seperti apa, termasuk video spesial untuk kalian, yaitu Pak Hengki sendiri yang menyembelih sapi ya. Jadi nanti saksikan videonya yang akan saya share kepada teman-teman sekalian. Oke, mungkin makasih untuk hari ini, insyaallah ya bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin dan sekali lagi dalam pengamalannya kita harus senantiasa terbiasa ya, membiasakan diri untuk mengamalkan kedua sunnah ini, akikah dan kurban, dan tahu persis bagaimana tata caranya dalam menyembelih. Walaupun kita tidak berani menyembelih begitu, tapi kita harus paham, harus tahu begitu ya, supaya nanti kita bisa memberikan informasi ini, ilmu ini kepada yang lain juga kan begitu. Oke, insyaallah. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.